besar hanya menjadi pasar untuk KBLBB saja. Jadi tidak bertindak kalau kita tidak bertindak cepat. Pemerintah berharap dengan adanya percepatan program KBLBB, Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain untuk menarik investasi dan produsen KBLBB agar ekosistem industri KBLBB Indonesia dapat berkembang secara signifikan. Program ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kemandirian energi Indonesia. Saat ini Indonesia merupakan negara importir BBM fosil, sehingga peningkatan adopsi KBLBB dapat mengurangi ketergantungan terhadap BBM fosil tersebut dan dapat memperkuat neraca perdagangan Indonesia. Jika kita berhasil mentransformasi dan mengelektrifikasi sektor transportasi kita, maka Indonesia dapat mengurangi dampak negatif emisi gas rumah kaca yang membantu pemenuhan komitmen net zero emission dan memberikan kualitas lingkungan yang lebih baik bagi anak cucu kita kelak. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai banggakan, kami menyadari sepenuhnya bahwa harga KBLBB di Indonesia saat ini terbilang masih cukup mahal bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah lebih jauh dengan memberikan bantuan pemerintah dan juga insentif fiskal kepada masyarakat yang ingin membeli KBLBB. Manfaat dari bantuan pemerintah dan insentif fiskal ini tentunya adalah untuk meningkatkan aksesibilitas KBLBB bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang belum mampu membeli KBLBB dengan harga penuh. Melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh KBLBB dengan harga yang lebih terjangkau dan mendorong percepatan adopsi KBLBB. Selain itu, kebijakan ini dapat menarik produsen KBLBB untuk membangun pabriknya di Indonesia hingga terdapat lebih banyak pilihan KBLBB di pasar untuk dibeli masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program ini akan berlangsung secara bertahap dan terukur. Kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk produsen KBLBB, untuk memastikan keberhasilan program ini dan mendorong penggunaan KBLBB di seluruh Indonesia. Untuk itu, tanpa panjang lebar, saya persilakan Menteri Keuangan untuk menjelaskan. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Menko. Pertama, dari sisi kebijakan dukungan untuk mengakselerasi pengembangan ekosistem KBLBB, motor dan mobil, insentif perpajakan yang digunakan untuk meningkatkan investasi dengan tetap mempertimbangkan prinsip level of playing field untuk semua wajib pajak. Insentif yang diberikan dari sisi fiskal untuk memperkuat ekosistem KBLBB adalah 1. Tax holiday hingga 20 tahun. Ini sesuai dengan nilai investasinya untuk industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utamanya. Juga untuk industri logam dasar, hulu besi baja atau bukan besi baja, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, termasuk smelter nikel dan produksi baterai. Kedua, super deduction hingga 300% atas biaya penelitian dan pengembangan di bidang pembangkit tenaga listrik, baterai, dan alat listrik. Ketiga, PPN dibebaskan atas barang tambang termasuk biji nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai. Keempat, PPN dibebaskan atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor. Kelima, PPN BM untuk mobil listrik dalam negeri beserta program Kemenperin sebesar 0% dibandingkan dengan kendaraan non-listrik yang minimal PPN BM-nya 15%. Keenam, bea masuk MFN import mobil incompletely knockdown atau IKD 0%.
Bea masuk import completely knockdown atau CKD 0% melalui beberapa kerjasama FTA dan CEPA termasuk Korea dan China. Ketujuh, pajak daerah berupa pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBN kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 90%. Secara akumulatif, insentif-insentif yang diberikan dari sisi fiskal perpajakan yang telah diberikan ke kendaraan listrik selama perkiraan masa pakainya akan mencapai 32% dari harga jual untuk mobil listrik dan 18% untuk harga jual untuk motor listrik. Pada sore hari ini Pak Menko mengumumkan dukungan tambahan, yaitu bantuan pemerintah untuk sepeda motor listrik baru dan konversi. Jadi tadi yang pertama adalah yang sudah selama ini fiscal policy dan fiscal insentif yang diberikan untuk membangun industri mobil dan motor listrik. Sekarang kita memberikan tambahan bantuan pemerintah untuk sepeda motor listrik baru dan konversi. Bantuan juta per unit untuk motor listrik baru dan motor konversi. Bantuan ini hanya berlaku untuk 2 tahun 2023 dan 2024 untuk 1 juta motor listrik baru dan konversi. Dengan demikian kebutuhan total anggarannya adalah 7 triliun, yaitu ini akan diperkirakan sebanyak 200.000 dan motor listrik dan motor konversi. Saya ulangi, 2023 motor listrik adalah 200.000 dan motor konversi sebanyak 50.000. Oleh karena itu, anggaran yang dibutuhkan adalah 1,75 triliun. Untuk tahun 2024, motor listrik baru sebanyak 600.000 dan motor konversi sebanyak 150.000. Dengan demikian kebutuhan untuk tahun 2024 adalah 5,25 triliun. Pemerintah tersebut akan dikelola untuk satu yang motor listrik baru Kementerian Perindustrian. Nanti Bapak Kementerian Perindustrian yang menjelaskan. Yang kedua untuk motor konversi dilakukan oleh Kementerian ESDM. Nanti dari ESDM juga bisa menyampaikan. Untuk penerima manfaat bagi motor listrik baru akan diberikan kepada bantuan ini bagi UMKM penerima KUR, penerima bantuan produktif usaha mikro atau BPUM, dan bantuan subsidi upah, serta penerima subsidi listrik 450 hingga 900 VA. Untuk motor konversi tidak ada batasan. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk motor harus diproduksi di Indonesia dan TKDN minimal 40%. Produk motor listrik yang mendapatkan bantuan harus diberikan persyaratan tidak menaikkan harga jual selama masa pemberian bantuan pemerintah tersebut. Untuk insentif PPN mobil dan bis listrik, di dalam rangka penguatan ekosistem dari KBLBB, pemerintah juga akan memberikan insentif perpajakan untuk menjemput investasi dengan tetap memperhatikan prinsip level of playing field yang tadi juga sudah saya sebutkan, yaitu tetap juga untuk yang mobil dan bus listrik tax holiday hingga 20 tahun, super deduction hingga 300% untuk research and development, PPN dibebaskan atas harga tambang termasuk biji nikel, PPN yang dibebaskan atas import dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, PPN untuk mobil listrik dalam negeri peserta program Kemenperin sebesar 0% dan masuk MFN import incompletely knockdown KD sebesar 0%.
knockdown atau CKD sebesar 0% melalui beberapa kerjasama FTA dan CEPA. Dan terakhir, insentif pajak daerah berupa pengurangan biaya balik nama kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor sebesar 90%. Nah, untuk mengakselerasi transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya tarik investasi dalam ekosistem KBLB ini, percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik, dan juga untuk meningkatkan minat masyarakat atas kendaraan listrik, pemerintah memberikan dukungan insentif PPN untuk mobil listrik dan bus listrik untuk tahun 2023. 1. Untuk mobil listrik dan bus listrik dengan TKDN di atas 40% mengikuti program Kementerian Perindustrian diberikan insentif PPN sebesar 10% sehingga PPN yang harus dibayar hanya 1%. 2. Bus listrik dengan TKDN di atas 20 hingga 40% diberikan insentif PPN sebesar 5%. Dengan demikian PPN yang harus dibayar adalah sebesar 6%. Untuk model dan tipe kendaraan yang telah memenuhi syarat TKDN akan ditetapkan oleh keputusan Perindustrian. Dengan hal tersebut, maka 1. Untuk Kementerian ESDM yang telah mengajukan usulan pengalokasian anggaran ke Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Perindustrian, kedua kementerian tersebut telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan untuk alokasi insentif tersebut. Kementerian ESDM mengirim surat dengan nomor T159-TL.MEM.E/2023, yaitu pada tanggal 16 Februari tahun 2023. Sedangkan Kementerian Perindustrian mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan nomornya B-M-IND-KU-2 tanggal 28 Februari 2023. Untuk Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian, keduanya akan menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis serta pembahasan penganggarannya dengan tentu saja komisi terkait. Pada tanggal 6 Maret 2023 telah dilakukan konferensi pers oleh Pak Menko dalam hal program bantuan pemerintah untuk motor listrik dan konversi. Pengguna anggaran dalam hal ini untuk Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan Menteri ESDM tentang bantuan konversi sepeda motor BBM menjadi sepeda motor listrik, dan ini sudah dalam proses harmonisasi. Kita menunggu penetapannya. Untuk Menteri Perindustrian, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 2023 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan bermobil listrik berbasis baterai roda 2 juga telah ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2023. Alokasi anggaran untuk mendukung kedua tersebut akan diperkirakan selesai dan sudah bisa dimulai, sehingga kebijakan dukungan untuk KBLBB dalam hal ini bisa dimulai. Kami juga telah memberitahukan kepada DPR mengenai hal ini pada tanggal 17 Maret dan finalisasi dari penerbitan peraturan Menteri Keuangan mengenai insentif PPN untuk mobil dan bis listrik sedang dilakukan harmonisasi. Demikian Pak Menko, terima kasih. Saya persilakan dari Kementerian Perindustrian. Terima kasih Pak Menko, Pak Jenderal, Ibu Menteri Keuangan, kolega saya dari SDM dan Menko Perekonomian. Izinkan saya mewakili Bapak Menteri Perindustrian. Tadi yang sudah disampaikan bahwa peluncuran dari 6 Maret
hingga hari ini kita sudah menyelesaikan Permenperin pedoman pemberian bantuan pembelian KBL jenis baterai roda 2. Itu sudah selesai, ditandatangani, diundangin pada 20 Maret, jadi nomor 6 tahun 2003 yang seperti 2023 yang seperti disampaikan Ibu Menteri Keuangan. Yang kedua, perusahaan sudah bisa mendaftarkan peserta program untuk sepeda motor. Jadi dengan nama kita berikan satu website, Sisapira. Jadi Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda 2. Jadi nanti industri mendaftarkannya, dia menyampaikan data produksi, model, dan juga tipenya, termasuk nomor angka, dan nanti sertifikat TKDN yang sudah 40%, itu disampaikan ke sistem ini, dan setelah itu diverifikasi, kemudian manufaktur diberikan informasi tentang data-data, tadi yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan, data KUR, ada juga data BPU, jadi bantuan produksi, terus data PLN, itu ada di situ semua, jadi penerima manfaatnya sudah jelas. Jadi di situ nanti dialer akan merujuk nomor induk kependudukannya, terdaftar di situ, dia berhak mendapatkan diskon yang sudah ditetapkan. Itu sudah sistemnya sudah kita buat dan selesai dan siap diluncurkan per hari ini. Yang keempat, jumlah perusahaan industri KBLBB roda 2 yang memiliki sertifikat TKDN di atas 40% per hari ini sudah ada 8 perusahaan untuk 13 model kendaraan. Sistem juga sudah siap dilakukan, jadi nanti teman-teman industri manufaktur sudah bisa mengakses